Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di Bitcoin update. Jadi kita akan quick update aja untuk kondisi terkini dari Bitcoin. Kemarin kita sempat bahas ada beberapa possibility yang bisa terjadi, dan rupanya jalur yang ditempuh oleh Bitcoin itu adalah tanpa adanya pullback lebih lanjut. Jadi kita ngelihat dia turun, terus gak ada sideways, dan akhirnya langsung drop di bawah area big fan zone kita. Nah, sekarang posisinya Bitcoin bisa dibilang tertekan cukup parah ya, bahkan di bawah level $21.000. Dan di video update kali ini kita akan ngebahas tentang situasi daripada terkini dan perkiraan lah, kita bisa katakan bukan perkiraan sih sebenarnya. Ada satu atau dua skenario yang mungkin bisa dijalankan oleh Bitcoin menyambut posisi besok ya, menjelang FOMC. Alright, so starting dari economic calendar dulu. Sebetulnya hari ini ada rilis data ya, jadi hari ini lebih tepatnya adalah tadi malam ya, sekitar 6 jam yang lalu berarti, yaitu CB Consumer Confidence ya. Di sini menunjukkan bahwa konsumen itu mulai terlihat berkurang ya, istilahnya dalam tanda kutip feel untuk mereka spending uang gitu loh di Amerika Serikat saat ini. Jadi di sini menunjukkan bahwa seharusnya dari data ini kita memahami bahwa banyak sekali orang di luar sana mungkin ya saat ini memutuskan untuk tidak terlalu mengeluarkan uang untuk keperluan yang tidak terlalu penting ya. Jadi sama halnya seperti misalkan contoh ya, sebenarnya salah satunya adalah investment seperti cryptocurrency ataupun stock market ya, membuat mereka akhirnya mempertimbangkan bahwa Oke, berarti di sini kita sama-sama tahu mereka udah harus mulai jaga-jaga. Nah, salah satu faktor yang juga berpengaruh adalah new home sales. Jadi data ini menunjukkan bahwa penjualan rumah baru di Amerika Serikat saat ini benar-benar menurun. Dan sebetulnya kalau misalkan kita berpikir secara simple, ini tidak lain dan tidak bukan adalah dampak dari kenaikan suku bunga. Kenapa? Karena orang istilahnya mau kredit rumah tuh jadi sulit. Sekarang jadi lebih tinggi biayanya, dan otomatis secara dampaknya ya udah pasti akan ada pelemahan terhadap penjualan rumah baru ya, simpelnya seperti itu. Dan kita bisa lihat hari ini banyak sekali saham di US yang rontok ya. Jadi kalau kita lihat dari Nasdaq ya, Nasdaq hari ini turun 1,8%, Dow Jones turun 0,7%, dan S&P turun sekitar 1,1%. Sementara dolar indeks menguat kembali ke kisaran 107,22, dan otomatis ini dampaknya adalah tidak baik bagi stock market maupun cryptocurrency. Nah, melanjut lagi ke economic calendar, yang pengen kita bahas adalah tentang FOMC ya. Jadi FOMC statement, interest rate decision, press conference, dan juga ada data GDP. Bener-bener ya nih di hari Kamis besok semua datanya itu bintang 3 guys, kecuali satu di sini ya, kecil banget, tapi yang lainnya itu high impact. Artinya sebetulnya wajar banget ngelihat market crypto hari ini setelah penurunan yang begitu signifikan menjelang closing sesi New York kemarin. Sebetulnya bisa dikatakan hari ini kita nggak kemana-mana ya. Jadi range hari ini itu kalau misalnya kita lihat lihat di sini. Nah, kita lihat ya guys, dari opening candle jam 7 pagi ya, jam 7 pagi sampai dengan saat ini range kita dalam satu hari ini hanya berkisar $570 untuk Bitcoin. Ini artinya hari ini nggak banyak aktivitas, walaupun kita lihat dari segi volume meningkat lumayan signifikan ya. Saya lihat ada beberapa chart, Coinbase, Bybit, and then ada Bitfinex, juga ada Binance, dan tentu saja dari indeks cryptocurrency sendiri yang dikumpulkan dari TradingView ya, datanya menunjukkan bahwa hari ini ada volume yang lumayan signifikan, padahal harganya hanyalah range saja, dan range-nya itu hanya $570 saja. Bayangin teman-teman, sehari perdagangan Bitcoin dia geraknya cuma $570, which means nggak banyak activity hari ini ya. Ini kita lihat dari candle time frame daily, cuma sebar kotak kecil begini aja. Artinya orang-orang saat ini mungkin sedang menunggu dari result FOMC besok. Dan saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa sebetulnya nggak terlalu penting Jerome Powell akan ngomong apa. Yang penting adalah gimana reaksi pasar atau market begitu setelah FOMC. Ya, kita di sini
percuma istilahnya kita mau S2 ekonomi atau S3 gitu ya, mengartikan apa yang diartikan oleh Jerome Powell secara sederhana. Kita akan berpikir bahwa ya, Jerome Powell mau maju mau mundur semuanya serba salah saat ini. Resesi ekonomi di depan mata, terbukti dari data penjualan yang sudah mulai menurun, merosot, confidence-nya consumer sudah mulai menurun, suku bunga mulai tinggi, dan stock market mulai rontok. Artinya ya sepintar apapun kita ya, kalau menurut pandangan saya, in the end tergantung dari market itu sendiri ya. Yang menarik hari ini juga kita ada satu buah artikel, sebenarnya tadi saya nge-search, tapi nanti mungkin saya tunjukin di video yang berbeda aja. Intinya adalah US no recession economy, US redefine recession ya. Ini menarik banget ya. US government redefines recession to avoid recession. Jadi sebelumnya kita sama-sama tahu ya, definisi daripada resesi ekonomi itu adalah ketika 2 kuartal GDP dirilis berturut-turut dalam kondisi negatif. Dan saat ini Joe Biden bersama dengan government itu meredefinisikan arti dari resesi ya. Jadi intinya ya kita ya nggak tahu lah ya. Sebenarnya saya nggak percaya dengan statement dari government kalau untuk saat ini. Sama halnya kayak Jerome Powell bilang inflation sifatnya transitory, ternyata jangka panjang. Kemudian mereka cetak duit seenak mereka, akhirnya menyebabkan inflasi secara global juga. Dan yang pasti adalah kalau misalkan udah kayak gini guys, ini udah merupakan sebuah pertanda bahwa resesi ekonomi sebenarnya udah di depan mata ya. Kenapa mereka memberikan pengumuman itu sesaat sebelum rilis data GDP? Karena mereka mau manage ekspektasi pasar supaya pasar nggak panik. Mungkin supaya saham atau mungkin kripto nggak bener-bener rontok pada saat rilis GDP ternyata minus di luar ekspektasi. Oke, nah itu adalah satu buah hal yang paling menarik sebenarnya daripada pembahasan saya di video kali ini ya. Jadi kalau misalkan untuk merimain ke teman-teman sekalian based on price action, ingat kita di sini ada historical data berdasarkan holdingnya Bitcoin ya. Setiap kali bull market, bear market, and then kita koreksi 80%, dan apakah kali ini kita akan benar-benar ya terkoreksi sampai kisaran 80%. Itu yang akan kita coba perhatikan sama-sama. Jadi untuk Bitcoin based on time frame daily, kita udah dapatin beberapa closing itu sudah mengkonfirmasikan ya bahwa Bitcoin bearishnya itu saat ini sedang dalam kendali penuh ya. Kita bisa lihat area exponential moving average 2134 saat ini sudah tidak berfungsi sebagai support, melainkan saat ini sebagai resistance, dan kita sedang testing terhadap area minor support ya, kalau kita bisa bilang, karena support majornya itu ada di sini ya. Kita udah katakan beberapa kali waktu di kisaran range price ini, dan sekarang kita lagi ngetes minor supportnya. So if we break from here, harusnya kita bakal ngeliat Bitcoin bisa testing kembali sampai kisaran $19.000 lebih kurangnya. Lalu pada time frame hourly tadi sekilas kita sudah bahas ya. Mungkin saya akan tambahkan analysis based on penjelasan yang kemarin kita sempat sharing ke teman-teman sekalian ya. Pada intinya adalah big fund zone already di break ya. Jadi kalau kita lihat based on time frame 4 jam ya, mungkin kita bisa ngeplot ya, ada beberapa area yang bisa diconsider sebagai support, seperti misalkan contoh antara range ini ya, between this one and also this one, ini adalah area yang kita bisa consider sebagai support. Cuman menilai dari breaknya big fund zone plus exponential moving average yang sudah menunjukkan bear cross ditambah di 1 jam, exponential moving average di sini juga menunjukkan sebagai sebuah resistance yang sangat kuat. Jadi setiap kali dia nyentuh ya, ini ada rejection, dan terakhir kita belum bersentuhan sih, tapi kita melihat Bitcoin hari ini cenderung tertekan dan testing terhadap level support terbarunya. Terakhir saya sempat ngeplot terbentuk sebuah bearish pennant. Saya berikan update ya di grup advance. Terakhir saya sharing ke teman-teman di sana bahwa di sini ada sebuah pennant ya, which is ini harusnya menjadi sebuah konfirmasi juga dari potential entry atau tradingan yang mungkin hari ini hendak diambil. Salah satunya adalah Atom, dan Atom kali ini udah create lower low bahkan ya. Yang tertahan justru yang menarik adalah Solana. Waktu terakhir kita update
dia balik lagi ngetes ya. Sebenarnya sama basically kayak si Bitcoin, posisi kita lagi ngetes terhadap area resistance-nya ya. Jadi kalau misalkan kita lihat dari time frame yang 15 menit, kita gambarkan lagi si pennant-nya ya. Kenapa saya katakan pennant? Karena kali ini proses koreksinya, kalau kalian naik satu time frame di 1 jam, yang kalian lihat itu hanyalah sekilas aja. Jadi cuma sebentar doang. Dan lihat dari time frame 15 menit, otomatis yang kita lihat adalah basically rejection ya, atau decline and then retest and then another rejection ya. Jadi untuk saat ini menurut pandangan saya sentimen market itu sebenarnya cenderung ke arah bearish. Plus dengan kondisi data yang kita juga sama-sama lihat ya, per hari ini dirilis, plus per besok bakal ada rilis datanya juga untuk si FOMC sendiri. Jadi menurut saya para pelaku pasar mungkin nggak terlalu banyak taking action ya atas kondisi saat ini. Nah untuk saat ini simpelnya kesimpulan dari saya cuman satu guys. Kita udah ngelihat sebetulnya di sini seperti ada sebuah ada sebuah V formation, which is kalau kita lihat lagi maybe kalau misalkan kita mendapati Bitcoin-nya breakout dan dia starting pullback, sejauh mana dia akan pullback? Menurut pandangan saya, at least based on exponential moving average di time frame 4 jam, kita ngelihat ada area yang overextend ya, which is exponential moving average-nya ada di 21.700, gap-nya itu sekitar $750 lebih kurangnya. Apakah Bitcoin harus naik seperti ini? Jawabannya enggak ya. Bisa juga dia cuman sideways aja sampai si exponential moving average-nya finally nyamperin dan akhirnya dia terdecline lagi ya. Jadi banyak sekali skenario yang mungkin bisa terjadi untuk kondisi saat ini. Cuman secara sederhana, menurut pandangan saya, mungkin rebound yang terjadi sifatnya adalah opportunity untuk kita melakukan short. Itu kalau dari saya, kesimpulannya seperti itu ya. At least itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you so much buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa memberikan manfaat yang positif. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and goodbye.